Oke, jadi hari ini kita mempelajari tentang limbah ya, pengelolaan limbah dan juga ada limbah B3. Nah, untuk limbah itu apa? Mungkin kalian sudah baca tadi bahwa limbah itu semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan, baik berbentuk padat, cair, ya, ada yang berbentuk lumpur yang dinamakan sludge, dan juga ada yang gas yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi. Jadi walaupun dianggap sudah tidak berguna dan tidak dikehendaki, namun kadang masih dapat dimanfaatkan kembali dan dijadikan bahan baku, itu disebut limbah ya. Tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi. Nah, ada pembagiannya, karakteristik limbahnya ada 3 berdasarkan sumber, bentuknya, sifatnya. Kalau berdasarkan sumbernya, limbah kegiatan kota, industri, pertambangan. Kalau bentuknya tadi ya padat, sludge, cair dan gas, dan sifatnya ada yang berbahaya, ada yang tidak. Dan limbah berbahaya atau beracun itu disebut B3. Kalau limbah tidak berbahaya itu non B3, dan limbah domestik itu limbah rumah tangga. Nah, limbah domestik ini dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dalam bentuk cair, misal ya, mencuci pakaian dan makanan ya, kegiatan dari mencuci pakaian atau makanan, kegiatan lain ya yang menggunakan air ya. Kemudian padat dikenal sebagai sampah domestik. Nah, ini pengelolaan sampah. Definisi sampah ini pada Undang-Undang 18 2008 ya tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, ada sumber dan jenis sampah. Nah, ini ada sumbernya ya dari berbagai macam sumber, rumah tinggal atau pemukiman, ada kantor, institusi, pembangunan, pelayanan masyarakat seperti sarana parkir, pantai dan sebagainya, pertanian ya, ada juga sampahnya ya. Kemudian jenis sampahnya kalau di rumah itu sisa makanan, kertas, plastik dan sebagainya ya. Komersil, tempat pertokoan itu ada kertas, plastik, sisa makanan, institusi juga kertas ya yang paling banyak. Kemudian plastik, kayu dan sisa makanan. Kemudian untuk pembangunan gedung, kayu, baja, beton. Kemudian untuk pelayanan masyarakat di luar fasilitas itu sampah kering, patahan pohon ya. Kemudian industri, sampah yang sejenis sampah kota. Pertanian, sampah pertanian sejenis sampah kota. Timbulan sampah untuk kota di Indonesia, timbunan atau timbulan sampah rata-rata sekitar 2,5 sampai 3,5 liter per orang per hari. Nah, berdasarkan timbunan sampah kota sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh tingkat hidup, pola hidup, iklim ya. Kemudian pola penyediaan kebutuhan hidup dan penanganan makanan. Solid waste condition sekitar 0,8 kg per kapita pada tahun 1995 dan meningkat 1 kg per kapita. Kalau jadi rata-rata dari solid waste generation itu sekitar 2-4% per tahun ya. Kemudian lebih dari 15% bisa dilakukan daur ulang ya dari solid waste itu. 3R. Jadi ada 2 macam sampah, itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik itu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya. Kalau sampah anorganik itu plastik ya, botol plastik, botol kaleng ya, besi dan sebagainya. Nah, kalau Anda jalan-jalan misalnya ke taman-taman di Jerman atau di Eropa ya, itu kalau ada burung-burung di sana ya, kita tidak apa-apa
membuang ya sisa makanan seperti makanan roti misalnya atau sayur-sayur yang organik ya, karena dia akan dimakan oleh burung-burung itu. Nah, tapi kalau untuk plastik dan sebagainya itu dilarang membuang di sana. Sama juga seperti di Indonesia, kalau sayuran, kemudian buah-buahan ataupun sisa-sisa makanan itu sebenarnya tidak apa-apa dibuang ya, dibuang di tempat tidak di kotak sampah, tapi dia harus biasanya kalau di luar negeri itu kan ada burung-burung langsung dimakan. Kalau ini kan memang agak lama ya, ininya jadi agak kotor gitu kan. Apalagi kamu buang di aspal gitu kan, jadi dia tidak akan susah diuraikan. Jadi buangnya boleh di rumput-rumput atau di tanah gitu ya. Asal jangan membuang sampah-sampahan organik. Ini sampah organik ya, daun-daun dan sebagainya. Nah, sampah anorganik ini ya. Sampah komposisi sampah rumah tangga pada umumnya mengandung bahan mudah membusuk ya yang tinggi bisa mencapai 75 sampai 80%, kadar airnya 65 sampai 70%. Ya. Karena dia bahannya berkadar air yang tinggi, maka memang dia mudah membusuk dan bau ya, berbau. Nah, ini pembagian komposisi ya untuk sampahnya, sisa makanan, kertas, plastik, kain atau tekstil. Nah, ini komposisi sampah domestik dan persentasenya. Nah, kalau ini ada 42% untuk kertas ya. Nah, mungkin kalau saat ini mungkin kertas ini sudah berkurang ya sampahnya karena kita sudah paperless, banyak sudah paperless, tidak menggunakan kertas lagi. Kemudian ada food makanan ya 12%, plastik masih ada 12%, metal, gelas, wood, kayu dan yard trimming 13% itu dari seperti sisa-sisa daun ya yang di halaman rumah. Kemudian untuk metode untuk menguranginya itu sebesar 55% dengan menggunakan landfill, kemudian 24% recycling, dan incinerated itu 14%, dengan composted itu 7%. Nah, mungkin kalian sudah menonton videonya tadi ya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan incinerated tadi apa? Incinerated. Mana ini, Dek? Coba siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan incinerated? Minta pena, Dek. Pena. Silakan. Siapa yang bisa? Ini Bu, mencoba jawab. Tanpa hasil pembakaran bukan Bu? Itu disposal methods, artinya metode untuk menguranginya. Artinya kalau incinerated bukan incineration, bukan incinerator, tapi incinerated apa? Pakai ed dia. Metode pembakaran ya. Metode pembakaran, incinerate. Jadi metode dengan cara membakar. Kalau yang tadi hasil pembakaran itu subjeknya ya. Oke. Kalau landfill, apa landfill? Landfill caranya dengan landfill apa? Dengan penimbunan ya. Penimbunan ini dilakukan banyak di luar negeri ya, di daerah-daerah Jerman ya, di daerah pedesaan dan sebagainya.
Kalau kita kebanyakan recycle, kompos dan incinerate ya. Kalau nimbun ini jarang digunakan. Nah, ini contoh untuk komposisi sampah pada Jakarta dan Bandung ya, paling banyak ya berasal dari sampah rumah tangga dan sampah pasar. Sampah pasar itu biasanya banyak dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang itu ya, yang busuk, yang tidak tidak laku gitu. Nah, karakteristik sampah ya, ada kadar kering dan kadar air, kadar volatil dan kadar abu, nilai kalor, kadar karbon organik dan nitrogen organik ya. Nah, ini bisa dilihat dari karakteristik sampah di Kota Bandung ya. Ini hasil dari hasil dari lab ya. Ya, sudah diteliti bahwa hasilnya seperti ini untuk karakteristik sampah di Kota Bandung. Udah bagus, jadilah. Ya makasih ya. Teknik operasional persampahan. Nah, ini bagaimana cara kegiatan-kegiatan untuk mengoperasikan persampahan, mengoperasikan sampah, khususnya yang ada di Indonesia ya. Ada namanya storage, perwadahan, ada collection, pengumpulan, transfer itu pemindahan, transportation, pengangkutan, treatment atau processing itu pengolahan atau prosesnya. Kemudian ada daur ulang, reuse, recovery, recycling. Kemudian ada penyingkiran atau pengurangan ya. Disingkirkan, disposal. Nah, ini untuk handlingnya ya. Solid waste artinya limbah padat ya. Jadi dia bisa dilakukan waste separation, artinya dilakukan dibagi-bagi menjadi beberapa kategori yang seperti tadi, misalnya sampah anorganik ditaruh di sini, sampah anorganik di sini, ataupun ada yang lebih spesifik lagi, misalnya botol plastik dan kaleng-kaleng bekas ya. Kemudian ada sampah sayuran dan buah-buahan, ada juga di sini misalnya sampah metal atau aluminium ya, seperti itu. Nah, jadi ini memang harus dilakukan ya di kita sendiri supaya sampah-sampah ini memang lebih mudah dikelola atau dijadikan di daur ulang ya. Jadi tidak susah untuk mendaur ulangnya. Tidak perlu lagi memisah-misahkan ya. Jadi sudah terpisah. Kemudian setelah itu ada transportation, ini di collecting ya, collection ya. Kemudian diangkut di bagian B ini transportation, clean, easy, maintains, aesthetical, well. Nah, setelah itu baru di treatment atau proses ya, diproses volume, weight dan toxicity reduction-nya. Jadi dilihat volumenya, kemudian beratnya dan juga racunnya ya, racun atau tidaknya. Kemudian setelah itu baru di disposal atau recovery dengan menggunakan proses sanitary landfill, kemudian kompos dan sebagainya, energi dan sebagainya ya. Nah, ini yang tadi teknik operasional persampahan ya. Ya, jadi pewadahan itu artinya yang tadi ya, ini seperti ini collection, menampung, ditampung ya, sementara ya, diletakkan di sampah-sampah, misal di depan rumah gitu ya. Kemudian setelah itu ada levelnya, level 1, level 2, dan level 3 ya. Level 1 biasanya ya di rumah ya, diletakkan di rumah, di dapur, di ruang kerja. Kemudian level 2-nya bersifat sebagai pengumpul sementara ya. Langsung diletakkan di luar kantor, sekolah atau pinggir jalan. Level 3 itu bervolume besar yang akan menampung sampah dari rumah-rumah itu. Tempat TPA ya.
Nah ini berbagai macam, tidak perlu saya jelaskan ya, sudah tahu tentang bentuk, kemudian sifat, bahan, volume, pengadaan ya, tentang perwadahan sampah ini, kotak-kotak sampahnya. Nah setelah itu dikumpulkan ya sampah-sampah yang tadi dengan truk, biasanya dengan truk atau mobil gerobak ya, dari yang rumah tangga, kemudian kantor-kantor, dan sampai ke tempat penampungan sementara. Nah ini dipindahkan ya, pemindahan itu penampungan sementara sampah sebelum diangkut oleh truk. Sarana yang digunakan dapat berupa sebuah area pemindahan atau sebuah wadah besar yang peletakannya terpusat atau tersebar. Jadi ditransfer, dipindahkan, kemudian pengangkutan. Pengangkutan sampah dari lokasi pemindahan ke tempat daur ulang atau tempat pengolahan atau tempat proses akhir ya. Sarana yang digunakan truk atau kereta api. Nah, ada dua sistem pengangkutan sampah. Metodenya ya, ada Halt Container System HCS dan Stationary Container System. Nah, kalau halt itu sistem pengelolaan sampahnya dapat dipindah-pindah dan ikut ya dibawa ke tempat pemprosesan akhir. Jadi dia portable. Kalau stationary container ini tidak dapat dibawa-bawa atau tetap di sana ya. Jadi tidak dapat diangkat. Jadi sistem wadahnya tinggal di sana, tetap tidak bisa dibawa-bawa ya. Jenis kendaraan pengangkutnya banyak ya. Truk terbuka, dump truck, roll truck, roll-on truck, multi-loader truck, dan compactor truck. Nah ini jenis-jenisnya kendaraannya ya, yang bisa mengangkut sampah. Compactor truck truck with separator. Nah ini kalau misalnya ini biasanya sudah dibagi-bagi sampahnya, misalnya sampah plastik, sampah ini ya, botol-botol plastik, kemudian ada kayu-kayu, dan sebagainya. Organik dan anorganik ya. Ini lebih mudah ya. Lebih mudah untuk mengelolanya. Nah, baru kemudian setelah itu setelah diangkut, kemudian diolah. Diolah sampahnya tujuan untuk memproses sampah agar apa? Berkurang volume atau beratnya. Ya, bagaimana caranya? Berbagai macam caranya. Ada pengomposan, ada incineration tadi ya. Kemudian berkurang sifat bahayanya. Misalnya kalau ada racun, misalnya kalau dia sudah dibakar, bisa berkurang. Kemudian lebih memudahkan dalam penanganan selanjutnya. Jadi lebih halus dia, kemudian lebih padat ya. Nah ini cara untuk how compost happens. Ya, artinya bagaimana kompos itu bisa terjadi. Nah ini nanti inilah yang tugas Anda ya untuk tugas akhir untuk membuat kompos. Misal di sini ada orang berapa ya di kelas ini ada orang 8 ya, orang 8 artinya 4, 6. Miyagi ini hadir ya? Hadir dia Bu, mic-nya rusak. Oke, bentar. Maksudnya saya enggak absen tadi. Saya lupakan. Jadi ada orang 8 misal ya. Kalian bagi kelompoknya. Satu kelompok itu ada 2 orang. Jadi ada 4 kelompok ya untuk teknik lingkungan di kelas Palembang ini. Bentar. Miyagi. Oke.
Nah, jadi tugasnya itu, nah, mungkin enggak saya restrict, sudah bisa dilihat di sini ya. Tugas akhir. Ini kan materi saya yang terakhir. Ini bisa ya lihat di e-learning ini ya. Bisa dilihat ya. Yang saya share ini. Pertemuan sampai 9. Kemudian ini pertemuan 10 ya, yang terakhir ya. Bisa dilihat enggak? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini nanti Pak Fidel 5 ya. Nah, ini saya. Jadi ini sudah bisa dibuka ya. Nanti asistennya yang akan masuk di sini ya. Tugas asisten praktikum ya, pengukuran kualitas air atau baku mutu air kalau jadi, kalau enggak jadi di sini ada tertera ini ya, silakan dibaca ya. Nah, kemudian di sini ada asistensi yang kedua, praktikum yang kedua. Kita akan kuis. Nanti kuisnya dikumpulkan di sini. Kemudian ada tugas asistensi, tugas akhir ya, yaitu mengolah sampah organik menjadi kompos, dilakukan di rumah masing-masing. Misalnya kalian berdua dalam satu kelompok tuh 2 orang saja ya. Nah, setelah itu baru dikumpulkan di sini. Di sini, dikumpulkan di sini ya. Nah, jadi terakhir ujian akan saya adakan secara lisan, kemudian tugas akhirnya membuat laporan materi dari awal yang punya saya sampai akhir ya, kemudian laporan yang ini tadi, pengolahan pupuk kompos. Ya. Jangan lupa di-share foto-fotonya ya, dan juga di-upload video yang kamu lakukan. Jadi videonya tidak perlu video tapi bisa di link atau YouTube ya, silakan. Ataupun video di Instagram, misalnya kamu masukkan ke Instagram, tinggal linknya aja dibuat di sini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Gimana? Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada deh. Belum ada? Oke. Belum ada. Nah, jadi ini kira-kira seperti ini. Nanti kalau caranya bisa dilihat di YouTube yang sudah saya share ya. Jadi ini bagaimana how compost happens, bagaimana terjadinya pupuk kompos ya, bagaimana membuat pupuk kompos terjadinya. Jadi kompos itu bisa dibuat dari brown leaves, low woody materials ditambah dengan green grass. Ya, rumput ya. Kemudian ada juga rumput yang sudah kering-kering, kemudian ada rumput yang masih basah. Kemudian ada bekas-bekas makanan dan minuman ya. Makanan-makanan dicampur ya. Kemudian ditambahkan air dan microorganisms ya. Dan juga microorganisms ya seperti bakteri, jamur dan sebagainya. Kemudian ada insects ya dan sebagainya. Kemudian kalian masukkan dalam satu wadah dan kemudian difermentasikan atau didiamkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silakan dilihat di videonya ya. Kemudian ada ini yang salah satu untuk pengolahannya ya. Kompos, pengomposan, incinerator scheme, artinya proses pembakaran yang berasal proses pembakaran sampah ya. Jadi dia dimasukkan dari pengangkutan tadi tipping area ke tangki ya, tangki untuk sampah. Setelah itu ada namanya combustion chamber, tempat pembakaran
ya dengan boiler dan kemudian dibakar ya menjadi abu, ya abu dengan proses pembakaran dan uap sehingga dia akan berkurang volumenya dan juga akan menjadi lebih ringan dan lebih sampahnya akan habis ya, disposal, artinya tersingkir. Nah, ini beberapa contoh atau kelebihan dan kelemahan tentang beberapa sistem pengolahan sampah. Misal kalau kita pakai composting atau pengomposan ya, secara modern kelebihannya lebih cepat, kemudian volume sampah yang terbuang itu berkurang. Kalau secara sederhana, memang tidak perlu biaya dan tidak perlu banyak peralatan, kemudian sesuai untuk sampah yang banyak mengandung unsur organik ya. Kemudian volume sampah yang terbuang berkurang, biaya investasi memang lebih murah. Nah, nanti kalian yang memakai yang ini saja. Kemudian kelemahannya, memerlukan peralatan lebih banyak dan kompleks ya, yang tadi biayanya mahal. Kalau yang ini tadi murah ya. Kemudian tapi proses pengomposannya lebih lama. Jadi saya sarankan supaya lebih cepat, kalian inilah buatlah dari mulai sekarang gitu ya. Kalau nggak salah sudah saya share waktu yang 2 minggu yang lalu ya tentang proses pengomposan ini. Nah, jadi mulai sekarang kalian bisa melakukan proses pengomposan dan kalau memang sudah selesai bisa dikumpulkan langsung ya, masukkan ke file, masukkan ke kolom itu, ke kolom tugas itu. Kemudian pemadatan ya, baling, pemadatan. Jadi dia dipadatkan, volume sampahnya yang terbuang dapat dikurangi, kemudian praktis ya dalam pengangkutan ke TPA. Investasi, operasi dan pemeliharaannya memang relatif mahal, dianjurkan bila jarak ke pembuangan akhir lebih dari 25 km. Insinerator atau pembakaran, nah ini biasanya untuk kapasitas besar ya. Pembakarannya dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam, misalnya untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian volume sampah menjadi sangat berkurang, artinya hilang ya. Seperti abu, jadi abu kan. Kemudian juga higienis. Kemudian tapi biaya investasinya kelemahannya mahal dan dapat menimbulkan polusi udara. Ada 2 tipe tentang untuk pembakaran ini. Sistem pembakaran berkesinambungan untuk kapasitas besar, sistem pembakaran terputus untuk kapasitas kecil. Nah, yang ini paling dianjurkan ya, yaitu recycling atau daur ulang, pemanfaatan kembali bahan-bahan anorganik yang sudah terpakai ya. Kemudian merupakan lapangan kerja bagi pemulung dan bagi orang yang untuk mendaur ulang ya. Jadi yang untuk pengrajinnya gitu ya. Jadi lebih banyak membutuhkan lapangan kerja. Volume sampah yang terbuang berkurang, menghemat lahan pembuangan akhir. Kelemahannya tidak semua jenis sampah bisa didaur ulang. Memerlukan peralatan yang relatif mahal bila dilaksanakan secara mekanis, kurang sehat bagi pemulung sampah. Nah, inilah yang dianjurkan untuk pemisahan dari sumber sampahnya ya, sampah anorganik atau organik. Yang biasa didaur ulang itu kan sampah organik ya, anorganik ya. Seperti yang tadi plastik, fiber dan sebagainya. Daur ulang. Yang tadi ya, sudah. Nah, ini cara yang paling mudah untuk mendaur ulang, memulai dengan memisahkan ya. Dilakukanlah sendiri di rumah masing-masing. Misal plastik bags-nya ada di sini, kemudian sampah trash, sampah gelas-gelas, metal, kemudian kalau yang kertas ya, kemudian kalau bekas-bekas sisa makanan, organic waste ya untuk kompos. Kemudian ada pembuangan akhir ya.
Penyingkiran sampah ke alam lingkungan seperti ke dalam tanah, ke dalam lautan dan sebagainya merupakan alternatif akhir ya, tahap akhir yang dilakukan. Bila masih ada sampahnya gitu ya, bila dilakukan dengan mengisi tanah dikenal dengan sebagai landfilling. Nah, ini landfilling, sanitary landfilling. Nah, ini di Jepang, kemudian ini ada di Cina ya, Jepang ya. Kemudian ini di Jakarta nih, masih seperti ini. Untuk landfillingnya belum bisa sukses ya. Kemudian revegetation of landfilling. Jadi sudah dia landfilling ya, penimbunan, ditimbun sampahnya, kemudian nantinya di atasnya itu dilakukan penghijauan. Penghijauan di atas landfilling tadi dan terbentuklah seperti ini kira-kira. Jadi di bawahnya sudah sampah-sampah ya, bekas landfilling tadi. Kemudian dilakukanlah revegetation, penghijauan kembali. Nah, ya. Jadi yang paling banyak untuk di Jerman itu dilakukan landfilling. Ya. Kemudian kalau UK, United Kingdom itu incineration ya. Karena kenapa? Karena dia ini kan tempatnya itu lebih dingin, sehingga orang suka kalau misalnya dia panas-panas, pembakaran itu bisa dijadikan uap ya, tenaga listrik ya, uap tenaga listrik, sehingga dia akan menjadi energi untuk heater pemanas ruangan itu. Kemudian untuk Jepang itu recycling. Jadi ini hierarki dari solid waste managementnya. Most prefer dan least prefer. Artinya yang most prefer itu yang lebih diutamakan atau lebih dianjurkan itu adalah source reduction ya. Jadi mengurangi sampah. Seperti misalnya yang kita lakukan sekarang ya, yaitu mengurangi sampah plastik yang sulit terurai. Sulit terurai, bisa bertahun-tahun diuraikan. Jadi lama sekali untuk menguraikan sampah plastik itu, sehingga sekarang kita tidak dianjurkan untuk misal di toko-toko itu ya, tidak lagi pakai kantong plastik ya. Kadang di toko-toko besar seperti supermarket ya, itu tidak lagi mereka ngasih kantong plastik. Nah, sama halnya dengan yang di luar negeri itu mereka tidak jarang untuk ngasih kantong plastik kalau kita belanja. Jadi otomatis kita biasanya kalau mau belanja kita bawa yang bag itu ya, tas ya, tas-tas kecil, tas-tas yang untuk belanja itu yang murah-murah itu. Jadi dimasukkan ke dalam tas kita kalau kita belanja pakai yang itu. Kemudian setelah source reduction, kemudian reuse, artinya pemakaian kembali. Reuse, misal baju-baju ya, baju-baju yang tidak terpakai lagi bisa dihibahkan misalnya ya. Kemudian alat-alat yang tidak, alat-alat rumah tangga atau apa bisa digunakan kembali untuk orang lain. Recycling itu artinya apa? Mendaur ulang kembali ya. Seperti misal botol-botol aqua dijadikan pot-pot ya untuk hidroponik misal ya. Kemudian ada lagi plastik-plastik dijadikan berbagai macam hiasan dan sebagainya. Nah, setelah recycling tidak bisa lagi resource recovery. Jadi incineration dan landfilling. Itu tiga ini memang least prefer. Ya. Yang reduction, reuse dan recycling itu sangat dianjurkan sekali untuk solid waste management. Oke. Nah, untuk kalau tadi yang kita bicarakan itu adalah limbah biasa ya. Nah, sekarang untuk limbah B3 artinya limbah yang beracun ya. Ya, jadi B3 itu bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup
atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk lain. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung beracun ya, bahan beracun atau bahan berbahaya yang karena sifat dan atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Ini ya, dasar pelaksanaan pengelolaan B3 ada di beberapa undang-undang, kemudian keputusan presiden ya, sebagainya. Nah ini bagaimana cara mengidentifikasi limbah B3. Nih ya, jadi limbah, kemudian ada lampiran 1 PP tentang peraturannya, bagaimana cara ada di sini ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak mengandung bahan berbahaya, ya. Kemudian apakah dilihat, apakah mudah meledak, mudah terbakar, reaktif terhadap zat tertentu, atau mudah terinfeksi, infeksius, atau korosif, mudah mengkarat gitu ya. Kemudian kalau memang dia bersifat racun, ya limbah B3. Nah, sehingga dia akan kalau tidak, tetap tidak, kemudian dia akan beracun, dianggap beracun ya. Dan ini ada beberapa sifat limbah yang bisa ditelusuri di berbagai macam PP ya, peraturan pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya sudah lewat dari peraturan ini dengan kategori dan karakteristiknya sesuai dan tidak merupakan limbah non B3. Nah, kalau ada misalnya sesuai dengan bahwa dia beracun, masih beracun, maka dianggaplah bahwa itu adalah limbah B3. Ya. Ini berbagai identifikasi limbah B3. Ada berdasarkan sumber, berdasarkan karakteristik. Ya. Kalau berdasarkan sumber, tidak spesifik bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, ya, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Kalau berdasarkan karakteristik, mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun ya, infeksius, korosif, bersifat toksik ya. Nah ini contoh sumber tidak spesifik. Kemudian contoh sumber spesifik seperti pupuk, pestisida ya. Kemudian ada bahan-bahan kimia yang lainnya. Nah, pengujian limbah B3 ada dengan analisis lumpur, dengan karakteristik B3, melihat apakah sifatnya mudah meledak, terbakar, reaktif, korosif ya. Kemudian analisis komposisi kandungan komponen bahan kimia. Kemudian total solid residue, melihat total solid residunya, yaitu persen berat padatan terhadap total residu, didapat dengan menguapkan air hingga berat padatan konstan. Ada juga dengan fixed residue, volume padatan, dan volatile solids content. Nah mungkin ini bisa dibaca ya, limbah B3 dalam rumah tangga. Macam-macam ini tadi sudah disebut ya. Ini ada berbagai macam, pembersih kaca itu bersifat korosif ya. Kemudian penghilang cat kuku, ada pernah ya, penghilang cat kuku itu beracun, mudah terbakar. Jadi hati-hati kalau misalnya ada beberapa sifat yang berbahaya dari rumah tangga ini. Ini jelas ya, bensin, oli, aki, itu limbah yang sangat berbahaya. Limbah B3 dalam industri. Nah ini silakan dibaca. Ini mungkin waktunya sudah habis ya. Masih banyak tentang limbah B3. Ini berbagai macam pelaku pengelolaan limbah B3 ya. Hazardous waste treatment. Nah, ini ada on-site treatment dan off-site treatment. Ini salah satunya
Ini ya perlakuan lumpur, chemical conditioning, incineration, solidification, penanganan limbah padat atau lumpur B3, disposal, landfill, sama seperti tadi. Nah ini banyak peraturan-peraturan. Nah incineration, solidification, stabilisasi, kemudian disposal ya. Nah ini sama ya dengan tempat pembuangan akhirnya landfill. Kemudian ada namanya sumur pembuangan atau disposal well. Ini contoh untuk landfill yang tadi ya. Jadi di sini diletakkan hazardous waste in drum. Nah ini contoh landfill. Skemanya ya. Skema untuk landfill. Nah ini bisa dijelaskan ya bagian dasarnya, kemudian bagian penutupnya dari landfill tadi ya. Yang ini tadi. Bagian dasar, kemudian bagian penutupnya. Ada 3 kategori ya untuk landfill, double liner, single liner, dan landfill clay liner. Ini ada bagian dasar terdiri atas tanah, lapisan dasar, sistem deteksi kebocoran, lapisan tanah penghalang, sistem pengumpulan dan pemindahan lindi, dan lapisan pelindung. Bagian dasar dari landfill harus mampu menahan resapan air dari luar serta menahan ekspansi limbah B3 ke lingkungan sekitar dan mengakomodasi lindi yang timbul. Lindi kemudian dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut di lokasi pengolahan limbah cair. Untuk bagian penutup, setiap dari tanah penutup perantara, tanah tudung penghalang, tudung geomembran, pelapis tudung drainase, pelapis tanah untuk tumbuhan dan vegetasi penutup. Nah, jadi bisa ditutup dengan yang seperti tadi ya, revegetation ya. Bagian penutup berfungsi meminimumkan infiltrasi air permukaan, mencegah kontaminasi aliran air, dan terutama untuk menjamin keamanan lingkungan akibat limbah B3 selama periode sesudah ditutup. Jadi supaya limbah B3-nya itu tidak mengkontaminasi aliran air, yang aliran airnya itu akan mungkin mengalir ke pemukiman-pemukiman ataupun ke sungai-sungai. Jadi harus ditutup secara ini ya, tepat dengan tudung geomembran ya, kemudian pelapis tudung drainase, pelapis tanah dan tumbuhan. Kemudian untuk sumur injeksi, deep well injection ya. Ada contoh sumur injeksi. Ini banyak ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 5. Kemudian ada oil sludge recovery untuk limbah lumpur, minyak lumpur. Nah ini contohnya. Ada lagi fitoremediasi ya, dan sebagainya banyak. Nah silakan dibaca lagi kalau sudah. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Untuk tugasnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Kalau nggak ada, Bu,
Ini tugas yang pertemuan ke-10 Bu belum bisa dibuka Bu ya? Tugas pertemuan ke-10. Bentar. Palembang kan? Pas Palembang ya? Salah. Bentar. Sudah bisa belum dibuka? Belum ada ya? Belum ada di sana tampil. Belum. Hah? Belum. Sudah ada tampil Bu, tapi masih nggak bisa dibuka Bu, restrict. Masih restrict. Bentar ya. Selain itu ada pertanyaan yang ini materi? Kalau enggak saya mau tanya. HCS, beda HCS dengan SCS, tipe koleksi tadi apa? Koleksi pengumpulan ini tadi, pengumpulan sampah tadi. Ada whole container system, kemudian stationary container system. Nah, apa bedanya? Apa beda ini? Perbedaan sistem tersebut. Apa bedanya? Ayo. Halo. Apa perbedaannya? Menurut saya perbedaannya itu pada kendaraan pengangkutnya, Bu. Ya, apa bedanya? Kalau kendaraan pengangkut pada SCS itu menggunakan dump truck itu, Bu. Hmm? Kalau yang HCS itu menggunakan umroll truck, Bu. Ada yang lain nggak perbedaannya HCS dengan stationary? Nah, yang ini. Apa bedanya? Kalau truk itu satu sistem. Kalau pengangkutannya semua truk itu satu sistem. Nah, ini. Jadi apa perbedaannya? Jadi kalian enggak ini dengar apa enggak ya saya ngoceh-ngoceh tadi? Silakan siapa yang bisa? Jadi di antara kalian nggak ada yang dengar ya? Untuk how container system itu apa? Stationary container system itu apa?
Ini Bu, Kalau coba jawab Bu. silakan. Kalau untuk yang HCS itu Bu, sistem pengumpulan sampahnya itu di kontainer sampah dengan isinya diangkut ke tempat pembuangan itu, terus dikosongkan lalu dikembalikan kembali ke lokasi semula atau ke lokasi pengumpulan sampah ke berikutnya. Kalau SCS itu sistem pengumpulan sampahnya itu kontainernya itu menyimpan sampah lalu dibiarkan di titik pengambilan. Iya, perbedaannya apa? Antara HCS dengan SCS ini. Perbedaannya apa? Ini pertanyaan gampang. Jadi kalian nggak dengar saya ngoceh-ngoceh tadi, nggak dengar semua, sibuk masing-masing. Jadi ya, jadi percuma memang kalau dikasih apa? Dikasih penjelasan malah nggak dengar. Jadi di antara kalian nggak ada yang tahu HCS dengan SCS nih. HCS apa? SCS itu apa? Perbedaannya. Kalau saya ngoceh-ngoceh, nggak ada yang denger, ya nggak perlu saya ngoceh-ngoceh, saya langsung kasih tugas saja kalau gitu. Sudah ngabisin waktu kan? Apa? Tadi sudah saya sebut tadi. Tentang proses pengumpulan, pewadahannya bagaimana, collectionnya bagaimana. Jadi ini ya tadi ya. Jadi artinya kalian nggak dengar saya ngoceh-ngoceh tadi. Kalian masing sibuk masing-masing, nggak tahu saya, terserah lah ya. Nah, jadi sistem pengangkutan sampah HCS dengan SCS. Nah, Whole Container System dengan Stationary Container System. Kalau HCS ini ya, sistem pengumpulan sampahnya dapat dipindah-pindah, portable, dan ikut dibawa ke tempat pemprosesan akhir. Tapi kalau SCS, Stationary Container System, ini tidak dapat dibawa atau tidak dapat dipindah-pindah. Ya, jadi bersifat tetap, tidak portable. Nah, begitu ya. Nah, seperti contohnya ini. Jadi ini HCS, ini SCS. Artinya dia ini HCS itu tidak dapat dipindah-pindah, tetap di sini. Jadi tetap tempat sampahnya itu, tempat collection sampahnya seperti ini. Kalau SCS-nya seperti ini, dia bisa dipindah-pindah atau diangkut dengan truk, tadi truk dan sebagainya. Ya, itu saja ya. Jadi ya silakan
pelajari dan di ini ya. Kalau ada pertanyaan untuk komposnya silakan bertanya di kolom chat ataupun tanya sama asistennya, ya. Sampai di sini nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, kayaknya tidak ada ini jawaban. Tidak ada yang menjawab, saya bertanya atau saya ngomong payah, nggak ada yang jawab ini. Susah. Responnya agak lambat. Jadi tolong respon tuh agak cepat, jadi seakan-akan saya bisa tahu kalau Anda-Anda itu dengar sama saya. Apa yang saya omongin langsung dijawab, direspon. Ya, oke ya. Tidak ada Ya. pertanyaan, saya sudahi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.